Kok bisa langsung nebak seperti ini nih? Siapakah engkau? Tuhan, langsung Tuhan. Bisa jadi ini iblis loh yang datang loh. Bisa jadi iblis. Ketika langsung ditebak-tebakan oleh Saulus adalah Tuhan, ya sudah. Saya adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Wah, ngaku-ngaku kan akhirnya kan. Yang kayak gitu yang bikin saya heran. Ada suara langsung ditebak. Oh Tuhan. Nah, ini ajaran dari mana ini? Ini temanya ajaran, bro. Gitu loh. Saya sudah jawab sama tafsir tadi bahwa fa'arsala ilaiha ruhana. Kami mengutus Jibril. Kenapa Jibril tidak pernah dinarasikan? Jibril begitu, ruhana, ruhul kudus. Ruhul kudus adalah gelar bagi Jibril. Disebut ruhul kudus karena dialah yang mengantarkan kitab suci. Maka agama sebagaimana dia adalah roh dalam agama. Begitu, itu jawaban Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Keren, gak jiplak kitab orang lain bro jawabannya. Gitu loh. Baik, kita tanggapi lagi ya. Kayaknya si Wapi ini harus kita ikuti dengan pola debat dogma ya. Kalau debat dogma kayaknya dia suka. Kalau debat ilmiah mereka langsung ketahuan bahwa kitabnya itu cuma puisi-puisi aja. Jadi kalau kita baca ya narasi dalam Quran itu, Quran ada Maryam sama malaikat itu yang ngomong itu perhatiin akhirannya. In AB begitu, A atau AB. Jadi kayak macam balas pantun, mereka lagi main pantun. Kayak nikahan Betawi. Nikahan Betawi. Makanya saya bilang udahlah. Sebenarnya kalau kita pakai akal sehat, nggak mungkin percakapannya itu betul-betul kayak gitu. Gitu loh. Masa iya orang ngobrol kok nyambung begitu? Coba lihat itu. Maryam jawab apa, malaikat jawab apa, itu berbalas pantun. Coba baca. Udahlah. Jadi Gus Wapi memang dia nggak mau bahas ini teman-teman karena takut ketahuan bahwa memang Al-Quran itu memang nggak bisa dipercaya kalau dikaji secara ilmiah. Kalau dicari secara dogma ya, namanya dogma. Kalau dogma yang ngapain? Muhammad menerima wahyu, terus dia dapat wahyu, dia adalah utusan dari Tuhan. Quraisy yang diklaim Tuhannya orang Quraisy inilah Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Nasrani. Quran ngemis-kemis loh. Quran itu ngemis-kemis bahwa Tuhannya mereka itu sama dengan Tuhannya ahli kitab. Katakanlah Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu. Kata Pak Prabowo. Sorry Jadi kalau mau bahas yang dogma-dogma nggak apa-apa, saya turutin. Nah terus dia bilang begini. Dikatakan begini. Apakah Paulus ya dan ajaran kitabnya itu ada kaitannya dengan Islam? Paulus mengajarkan begini, di dalam Quran nggak pernah disebut Paulus. Gus Wapi, Paulus tuh nggak pernah disebut loh. Kalau memang Paulus biang keladi, ya, yang kalian musuhi, yang kalian ini, kenapa Allah sama Muhammad lupa nggak nyebut? Makanya saya sarankan supaya Muhammad dan Allah minum Sangobion. Gimana sih? Kalian gini loh, kamu nyalain Paulus, tapi Allah dan Muhammad nggak pernah nyebut. Coba, ini gimana kita mau diskusi kayak begini? Ya kan? Nah, terus kamu bilang begini. Maryam berkata, bagaimana saya punya anak? Emang yang ngomong kalau Maryam punya anak siapa? Di ayat itu, tunjukin ayat yang bilang bahwa Maryam akan punya anak. Nggak ada yang bilang Maryam akan punya anak. Yang ada Maryam akan dikasih anak. Itu sama kayak gini loh. Gus Wapi, apa? Ini sama-sama mabuk nih. Dua-duanya mabuk di Lapu Tua. Gus Wapi, saya mau kasih kamu uang. Wapi bilang, bagaimana mungkin ada uang di kantong saya? Loh, kan saya bilang saya mau kasih. Iya, tapi bagaimana mungkin di dalam saya keluar duit sendiri? Saya kasih botol, saya kasih. Ini loh, duit saya kasih ke kamu. Bagaimana mungkin keluar sendiri dari kantong saya? Yang dibilang sama Maryam itu mau dikasih anak. Udah ada jenis kelaminnya. Maryam itu posisinya perawan. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir bahwa anaknya itu dari rahimnya?
Coba yang ngomong bahwa Maryam akan punya anak dari rahimnya itu siapa? Nggak ada. Gitu loh. Sama seperti kalau kamu ketemu perempuan, orang perempuan itu yang belum punya suami, nggak akan mungkin dia ngarep-ngarep dia punya anak. Seolah-olah dalam narasi Al-Quran ini, Maryam tuh ngarep-ngarep punya anak. Gitu loh. Padahal dia posisinya masih belum bersuami. Lagian ya kalau dibaca makin pusing itu dikatakan. Ketika dia mengasingkan diri ke sebelah timur katanya. Lalu Ruhana menjelma. Ngasingkan ke sebelah timur ngapain? Aneh gitu loh ceritanya. Tiba-tiba ngasingin ke sebelah timur. Kalau ditanya sama muslim, oh itu mengasingkan ke sebelah timur karena dia ingin menghindari. Karena dia punya anak tanpa suami. Loh, harusnya diberitahu dulu, hamil dulu baru ke sebelah timur. Ini ke sebelah timur dulu baru dikasih tahu. Kebalik-balik. Terus itu juga bertentangan dengan surat Ali Imran ayat 45. Di dalam surat Maryam yang datang kepada Maryam itu Ruhana, satu orang, Ruhana. Tapi di dalam Maryam surat Ali Imran ayat 45 yang datang para malaikat direvisi. Direvisi itu kata-katanya beda lagi. Kalau di dalam surat Maryam kata-katanya innama ana rasulul li ahabalaki gulaman zakian, tapi di dalam Ali Imran 45 wa idz qala malaikatu. Bingung, jadi bingung, direvisi. Karena bingung tadi itu direvisi lagi, makanya sampai sekarang masih di situ dua-duanya. Nah, coba silakan. Yo. Dijawab, Papi, dijawab. Jangan lari kemana-mana. Disentuh sama sekali. Yang penting koin jalan terus, kata Wakil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya jawab dulu ya. Bosen dengerin framingan terus isinya. Nah ini dia udah mulai curhat dia. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati kepanasan ya. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. Ya, ini dikasih kalimat yang namanya nanti Al-Masih. Al-Masih siapa? Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Idh qalat, tatkala berkata al malaikatu malaikat. Dinarasikan dalam Maryam, malaikat ini adalah Jibril. Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah yubashiruki, akan memberi kabar gembira bi kalimatin, dengan sebuah kalimat minhu, dari Allah, ismuhu, yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam, yang beliau adalah wajihan, terkemuka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah, di sini dijelaskan Mas Edis, semuanya dijelaskan bahwa ini akan diberikan anak. Maksud diberikan anak adalah bahwa Sayyidah Maryam akan hamil tanpa seorang suami. Mau tidak mau, Anda harus percaya Mas Edis, bahwa cerita tentang Maryam itu hanya ada satu dalam sejarah. Tidak ada orang yang bermaryam dua, yang punya anak tanpa suami dalam sejarah. Otomatis yang diceritakan Al-Quran dengan Bible adalah satu oknum. Tetapi mana yang benar? Apakah Yesus yang lahir di kandang domba, atau Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma? Kedua kitab suci ini sama-sama kitab suci samawi, datang dari Tuhan, tetapi menarasikan satu oknum. Sampean kalau mau mengatakan ini Maryam beda dengan Bible, sampean buktikan dalam fakta sejarah ada dua Maryam yang hamil tanpa suami. Itu ternyata ada dua orang, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Tetapi kalimat di sini jelas bahwa dikabarkan akan memiliki anak. Pengetahuan dikabarkan akan memiliki anak itu terjawab dengan jawaban Sayyidah Maryam ketika mengatakan walam yamsasni an bashar.
Walam yamsasni bashar. Aku tidak pernah berkumpul, bersenggama, tidak pernah berhubungan intim dengan laki-laki, disentuh sama laki-laki, maka itu menunjukkan hamil, bukan dikasih anak langsung besar, bukan. Beda dengan Sayyidah Halimah, ya. Kemudian Mas Edis tadi mengatakan, kalau kamu menolak Paulus, ya, kamu kan menolak Paulus. Nabi Muhammad, kalau memang Paulus itu adalah penyesat, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah bercerita tentang Paulus? Saudara, Yesus saja tidak pernah cerita Paulus. Kalau memang Paulus itu penting, ngapain jauh-jauh ke Nabi Muhammad? Yesus tidak tahu sama Paulus. Yesus tidak kenal sama Paulus. Yesus tidak pernah bilang ikutilah Paulus dalam ajaranku. Tidak pernah. Yesus saja yang Tuhan tidak pernah cerita Paulus. Padahal tulisannya mendominasi di dalam perjanjian baru, saudara. Tulisannya lebih banyak kalamnya Paulus daripada Yesus sendiri. Bayangkan. Ini bukan kitab suci Yohanes, bukan kitab suci Markus Lukas, bukan kitab suci Yesus, tapi ini kitab suci Paulus, namanya perjanjian baru. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah cerita Paulus. Murid-murid Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Paulus. Tapi ternyata tulisan Paulus lebih tebal, tulisan Paulus lebih diikuti, tulisan Paulus lebih ditaati daripada perkataan Yesus yang bertinta merah, saudara. Jauh-jauh ke Nabi Muhammad, terlalu jauh, bro. Yesus yang setingkat Tuhan nih, ya, yang katanya ada Roh Kudus nih, gak kenal sama Yesus. Sama Paulus gak kenal. Kok malah jauh-jauh ke Nabi Muhammad yang beliau adalah basyarun la kal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Nabi Muhammad manusia biasa, tapi seperti permata di antara para batu. Biasa dong. Yesus saja tidak pernah cerita Paulus. Oh, jauh-jauh ke Nabi Muhammad. Hajar itu, bro. Ubur-ubur ikan lele, jangan kabur, le. Jawab itu ya. Baik, saya tanggapi ya. Sekali lagi saya tanggapi. Karena dia kan maunya yang tertulis-tertulis ya. Sama dia tadi saya tanya itu. Emosi dia. Bentar. Pusing dia. Bodrek. Baik, saya sebentar Wapi, saya balik dulu ya. Kamera saya balik dulu. Kamu kan biar nggak ngeles lagi kamu. Biar nggak debat-debat kusir yang nggak ada artinya. Biar tidak membahas hal-hal yang nggak ada substansinya, nggak ada hubungannya dengan Islam ataupun Kristen. Pusing dia. Iya, karena Paulus nggak pernah disebutkan. Paulus nggak pernah disebutkan dalam Islam. Ngapain bahas-bahas Paulus? Nih, lihat ya nih. Yesus aja lah penanya. Ini Maryam ayat 19. Apa dikatakan Maryam 19? Di sini yang datang Ruhana, yang orang Muslim karang menjadi Jibril, ya. Berkata, sesungguhnya aku, perhatikan, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, nah, kalau di dalam versi satunya, nih, di dalam versi yang Ali Imran, nih, perhatikan, ketika malaikat, sebenarnya kalau bahasa aslinya ini para malaikat ya. Ketika para malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah." Perhatikan. Di sini sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Di sini sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya. Nih, dalam tanda kurung, ini tanda kurung semua sabrek-abrek ini, karena memang penulis Al-Quran ini tahu ini orang yang baca ini pusing nanti, makanya dibikin tanda kurung. Tapi kalau kita baca, ya dikatakan qala, ya wa itqala, ya kan, malaikatuhu, para malaikat berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Ayat ini berkontradiksi dengan ayat yang sini, bahwa di dalam surat yang satunya disebutkan bahwa yang datang itu adalah seorang manusia.
Karena dikatakan menjelma menjadi manusia. Nah, di sini kontradiksi yang sudah jelas-jelas dan ini dulu sudah pernah saya tanyakan, ya. Tapi tentu saja seperti biasa, ya, di dalam agama Islam itu memang dibolehkan yang namanya takiyah, atau menyembunyikan. Nah, Bu Swapi tahu itu apa itu takiyah, betul, Bu Swapi? Bahwa takiyah itu artinya menyembunyikan? Coba pertanyaan saya simpel aja. Kenapa? Gini aja. Bagaimana solusi Wafi untuk mensinkronkan dua kejadian yang sama tapi dinarasikan sangat berbeda itu? Nah, itu menjadi satu indikasi bahwasanya Al-Quran mengalami revisi dan revisinya masih ada sampai sekarang di situ. Tolong dicatat. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Maryam dan apa yang diucapkannya? Versi surat Maryam yang datang itu adalah ruhana yang menjelma menjadi manusia yang berkata, sesungguhnya aku menggembirakan kamu dengan kalimat sesungguhnya aku menggembirakan kamu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 45 yang di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Allah, jadi bukan aku tapi Allah, ya, menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih putra Maryam. Tidak ada di situ kalimat gulaman zakian, ya kan? Karena jawaban Maryam sama itu, jawabannya ana yakunu li gulamu. Bagaimana mungkin saya punya anak tanpa disentuh laki-laki? Lagi-lagi, dari mana Maryam tahu bahwa itu maksudnya anak tanpa disentuh laki-laki? Itu aja sudah satu kesalahan fatal.